Halo para penikmat kultivasi ganda dimanapun kalian berada, apa kabarnya? Semoga kalian semua baik-baik saja ya. Kali ini kita akan melanjutkan kembali alur cerita manhwa Sang Dewa Kultivasi Ganda episode ke-95. Dimana pada episode sebelumnya, bak energi yang menyelimuti tubuh Tusanya mulai retak, yang menandakan kalau dia akan segera terlahir kembali. Berbeda dengan sebelumnya, Chushio merasakan sangat kelelahan setelah melakukan teknik pembacaan jiwa kepada Resi Agung seperti Tusanyu. Tusanyu pun akhirnya terlahir kembali dengan kekuatan dan juga ingatan yang baru. Dan Bibi Luo memperkirakan kalau Chushio telah mengubah ingatan Tusanyu agar melihat dirinya sebagai dewa mereka yang terlahir kembali. Tusanyu yang sudah terlahir kembali itu terlihat sangat senang dan berlari menghampiri Chushio. Sementara Bibi Luo melihat kalau aliran darah Tusanyu sudah kembali menjadi murni dan lebih mirip dengan leluhurnya. Tusanyu yang merasa sangat senang pun langsung memeluk Chushio setelah Bibi Luo mengatakan kalau dirinya memiliki sedikit peluang untuk mencapai Rena Kaisar Semu di masa depan, dan meminta Chushio untuk memberikan kelahiran kembali kepada saudaranya yaitu Qian Mian. Tapi Bibi Luo menentang usulan itu karena dengan tingkat basis kultivasi Chushio saat ini, Chushio tidak akan mampu untuk memberikan kelahiran kembali kepada dua Resi Agung dalam waktu berdekatan. Lalu Bibi Luo kembali pergi untuk menghancurkan segel ruangan rahasia. Dan setelah Bibi Luo pergi, Tusanyu mengatakan kepada Chushio kalau dirinya memiliki suatu teknik untuk meningkatkan kecepatan kultivasi, yang membuat Chushio langsung berpikiran kotor dengan membayangkan sedang berkultivasi ganda dengan mereka berdua. Setelah Bibi Luo kembali seusai dia menghancurkan segel ruangan rahasia, dia melihat Chushio yang dipenuhi oleh energi vitalitas, sementara dua demon rumah itu terkulai lemas di sampingnya. Lalu Bibi Luo pun mengajak Chushio pergi ke ruangan rahasia menggunakan portal teleportasi setelah menyuruh mereka berdua menunggu di sana. Sesampainya di ruangan rahasia, Chushio melihat mayat tubuh suci kuno di tengah-tengah danau emas. Lalu Chushio menghampirinya dan melihat tulisan di bebatuan yang mengatakan kalau pria itu bernama Dugu Baitian. Tapi di saat Chushio akan melahap mayat tubuh suci kuno itu, tiba-tiba sesuatu terjadi di sana yang membuat Chushio merasa bersemangat. Rupanya Dugu Baitian sudah menyiapkan segalanya, dan di saat ada seseorang dengan tubuh suci kuno menemukan lokasi jasadnya, dia berniat untuk mengambil alih tubuh orang itu dan terlahir kembali. Tapi Chushio tidak mau menyerah begitu saja dan mereka pun bersiap untuk memulai pertarungan. Bagaimanakah cara Chushio untuk mendapatkan mayat tubuh suci kuno itu? Tanpa banyak berbahasa-basi lagi, kita langsung saja menuju ke pembahasannya. Cerita berlanjut. 10 hari pun telah berlalu semenjak Chushio masuk ke ruangan rahasia itu. Terlihat Chushio keluar dari sana sambil meregangkan tubuhnya. Dalam hati dia bilang, tubuhku terasa sangat pegal sekali. Aku tidak mengira kalau pria tua itu akan cukup sulit untuk dihadapi. Tapi meskipun dia sudah hidup selama puluhan ribu tahun, mengalahkan Old Demonju sepertiku hanyalah sebuah mimpi baginya. Lalu muncul beberapa notifikasi yang mengatakan, selamat kepada player, Anda telah berhasil melahap esensi tubuh suci kuno dan mendapatkan 50 poin atribut. Sekarang Anda dapat menambahkan poin atribut itu kapan saja. Melihat notifikasi itu, Chushio pun berpikir sejenak dan berkata di dalam hatinya, sebaiknya aku jangan terburu-buru untuk menambahkan 50 poin atribut ini, karena aku memiliki banyak waktu luang. Sementara itu Bibi Luo terlihat keheranan setelah melihat Chushio yang menatap udara, karena Bibi Luo tidak dapat melihat notifikasi dari sistem yang hanya bisa dilihat oleh Chushio yang merupakan seorang player. Lalu Bibi Luo bertanya kepada Chushio yang baru saja keluar setelah 10 hari berlalu. Dia bilang, kenapa kau sangat lama sekali setelah masuk ke dalam sana? Apakah dia sekuat itu sehingga kau membutuhkan waktu yang cukup lama? Chushio yang tidak menghitung berapa lama dia di dalam sana, dia bertanya kepada Bibi Luo. Memangnya sudah berapa hari aku berada di dalam? Bibi Luo menjawab, kau sudah berada di dalam sana selama 10 hari. Chushio pun langsung menghampiri Bibi Luo yang terlihat sangat kesal karena telah menghabiskan waktu cukup lama. Bibi Luo bilang, si gadis semu akan kembali mengambil alih tubuhku dalam 7 hari ke depan, tapi kau belum menepati janjimu untuk membuatku jatuh cinta kepadamu. Chushio menjawab, Bibi Luo, kau jangan marah seperti itu. Si tua bangka di dalam sana berusaha untuk mengambil alih tubuhku, jadi aku harus bertarung melawannya sebanyak 300 ronde. Jadi aku tidak bermaksud untuk membuang-buang waktu berada di dalam sana. Lalu tiba-tiba saja Chushio malah ngerawel opai Bibi Luo, tapi Bibi Luo tetap tidak terpengaruh dengan hal itu. Dia malah lebih terkejut mendengar cerita dari Chushio. Bibi Luo bilang, apa kau bilang? Sisa jiwa sang kaisar semu itu ingin mengambil alih tubuhmu, tapi kau bisa mengalahkannya tanpa terluka? Wajah Chushio pun langsung memerah karena dia merasa cukup birah, dan sambil tersenyum dengan wajah mesumnya, dia bilang, itu benar, mungkin karena aku memiliki fondasi keberuntungan yang sangat besar. Karena Chushio malah keenakan setelah Bibi Luo membiarkan tindakan kurang ajarnya itu, Bibi Luo langsung menjitak Chushio. Dia bilang,
Itu bagus jika kau memiliki keberuntungan yang besar, tapi apa maksud tanganmu ini yang terus merogoh ke dalam pakaianku? Bocah kecil, jangan coba-coba menguji keberuntunganmu itu kepadaku, atau akan aku pastikan kau tidak akan bisa menyentuh wanita lainnya seumur hidupmu. Tusyu pun langsung menarik tangannya setelah diancam seperti itu. Dia bilang, baiklah, maafkan aku karena aku sudah terbiasa melakukan hal ini kepada wanita di sekitarku, jadi aku harap kau jangan marah seperti itu. Bibi Luo hanya diam saja mendengar pembelaan dari Tusyu dan menatap wajah Tusyu dengan tatapan mata yang dingin. Kemudian, Tusyu kembali ke gua tempat Tusanyu dan King Sui berada. Terlihat mereka sangat senang setelah melihat Tusyu yang telah kembali dan langsung berlari ke arahnya. King Sui bilang, "Selamat datang kembali, Master. Aku sangat merindukanmu." Tusanyu menambahkan, "Masterku yang agung, akhirnya kau telah kembali." Tanpa merasa canggung sedikit pun, Tusanyu langsung melompat dan memeluk Tusyu. Dia bilang, "Master, Yu ini sangat merindukanmu." Tusyu berkata, "Aku juga senang melihat kalian berdua baik-baik saja. Ngomong-ngomong, apakah selama ini ada seseorang yang pernah menindasmu? Jika memang ada, katakan kepadaku siapa orang itu." Dengan wajah yang sangat ceria, Tusanyu menjawab, "Terima kasih banyak atas perhatianmu, Master. Tapi ini adalah wilayah milik kami, jadi tidak akan ada yang berani untuk macam-macam. Jika ada seseorang seperti itu, maka sudah lama aku lenyapkan dari dunia ini." Tusyu menjawab, "Baguslah kalau begitu, kau memang bisa diandalkan." Lalu Tusyu menurunkan Tusanyu dari pangkuannya sambil mengelus kepalanya. Dia bilang, "Kita telah membuang-buang waktu 10 hari di tempat ini. Sekarang mari kita pergi ke kota Tianyao." Tusanyu menjawab, "Baiklah, Master. Aku akan membawamu untuk jalan-jalan di kota karena aku tahu semua tempat-tempat yang indah di sana." Kemudian, mereka pun pergi ke kota Tianyao menggunakan perahu terbang. Terlihat kalau kota tersebut sangat tenang karena berada di wilayah kekuasaan para monster. Tusanyu pun berkata kepada Tusyu kalau mereka sudah sampai di tempat tujuan. Dia bilang, "Master, kita telah sampai di kota Tianyao. Bagaimana kalau malam ini kita menginap di penginapan milikku saja?" Tusyu menjawab, "Baiklah, itu ide yang sangat bagus." Lalu Tusanyu membawa mereka ke penginapan miliknya yang bernama Tusan Kizan. Terlihat penginapan itu cukup megah dan berada di tempat yang strategis, jadi memudahkan Tusyu untuk pergi ke tempat manapun yang akan menjadi tujuannya di sana. Mereka disambut oleh seorang wanita yang merupakan penjaga penginapan. Dalam hati Tusyu bilang, "Aku tidak menyangka kalau klan rumah Tusan miliknya memiliki banyak bisnis di kota Tianyao ini. Karena sekarang Tusanyu sudah menjadi budakku, seharusnya penginapan yang megah ini juga menjadi milikku kan? Aku benar-benar sangat beruntung karena telah menjadi majikannya." Lalu wanita penjaga penginapan yang menjabat sebagai manajer di sana, dia bernama Kim Chai. Dia merasa penasaran karena melihat seorang manusia yang datang ke sana bersama Tusanyu. Dia bilang, "Aku penasaran dengan perintah apa yang akan diberikan oleh Master Tusanyu sehingga membawamu datang ke kota Tianyao ini." Tusanyu yang merasa heran dengan perbedaan keamanan di kota sebelumnya sebelum dia pergi dari sana, dia langsung maju ke depan dan berkata kepada Kincai, "Aku melihat kalau pertahanan kota sudah menjadi lebih ketat daripada sebelumnya. Apakah telah terjadi sesuatu yang besar di kota baru-baru ini?" Lalu Kincai menjelaskan apa yang sedang terjadi di kota Tianyao. Dia bilang, "Apakah Master belum mengetahuinya? Telah terjadi kerusuhan besar di kota Tianyao baru-baru ini karena ada sekelompok manusia yang bersembunyi di balik kegelapan. Mereka telah menimbulkan banyak masalah di kota, sehingga kami cukup kewalahan untuk menghadapi mereka." Tusyu pun terlihat terkejut mendengar penjelasan dari Kincai. Dia bilang, "Begitu rupanya, sepertinya keadaan di dalam kota sedang tidak kondusif." Lalu mereka pun beristirahat dan pergi ke kamar di penginapan tersebut setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh dari tembok besar Tianyuan menuju ke kota Tianyao. Sementara itu di bangunan yang tidak jauh berada dari penginapan, terlihat beberapa manusia yang sebelumnya dimaksud oleh Kincai. Mereka terlihat sedang mengamati sesuatu secara diam-diam dan salah seorang dari mereka pun berkata, "Tuan Peng, kalau dilihat dari situasi keamanan kota saat ini, aku khawatir kalau kita tidak akan bisa menyelamatkan Liu Hongyi." Orang yang mereka sebut sebagai Tuan Peng itu menjadi kesal mendengarnya. Dia bilang, "Harta karun yang kita cari hampir selama 100 tahun itu sekarang berada di tangan gadis yang diselamatkan oleh Liu Hongyi. Kita harus mencari cara untuk menyelamatkan mereka. Jika tidak, semua usaha kita selama ini akan menjadi sia-sia." Orang di sebelah Tuan Peng pun setuju dengan hal itu. Dia bilang, "Yang dikatakan oleh Tuan Peng memang benar. Sekarang apa yang harus kita lakukan untuk menyelamatkan mereka dari sana?" Lalu Tuan Feng langsung tersenyum dengan wajah jahatnya. Dia bilang, "Kalau sudah begini, kita harus membuat kekacauan besar di kota Tianyao. Saat keadaan sudah menjadi kacau,
Kita bisa memanfaatkan kesempatan itu untuk menyelamatkan mereka, meskipun ini bisa disebut juga seperti memancing di tengah kekacauan. Sementara itu di balkon penginapan, terlihat King Sua dan Bibi Luo sedang ngopi santai di sana. Tapi Chushu tidak ikut duduk bersama mereka. Dia terlihat sedang mengamati keamanan di dalam kota. Dia bilang, penguasa kota Tianyao The Great Sage Mandrill, ternyata dia juga adalah orang yang kejam. Dia telah menemukan metode menggunakan tubuh dan darah umat manusia. Dia mengorbankan begitu banyak orang hanya untuk memurnikan sebuah senjata ajaib. Sambil terus menatap ke arah langit, Chushu berkata di dalam hatinya, Hongyi adalah seorang gadis yang sangat setia. Ketika dia mendengar cucu dari Tuan Lin yang dulu pernah menampung kami ditangkap oleh mereka, dia langsung bergegas pergi ke tempat ini untuk menyelamatkannya. Lalu Chushu tersenyum dan kembali berkata di dalam hatinya, melihat apa yang telah dilakukan olehnya itu, tindakanmu sangat mirip dengan saudaramu ini. Bertahanlah sedikit lagi, karena aku akan segera mengeluarkanmu dari sana. Tak lama kemudian, Tusanyu masuk ke dalam ruangan Lucio tanpa mengetuk pintu terlebih dahulu. Dia bilang, Master, Yuer telah kembali. Chushu pun langsung menoleh ke arah Tusanyu yang menyelonong masuk begitu saja tanpa permisi, seperti anak kecil yang masuk ke dalam kamar orang tuanya. Lalu Tusanyu langsung melompat ke pangkuan Chushu. Dia bilang, aku telah menyelesaikan semua tugas yang diberikan oleh Master. Sekarang aku ingin menagih janji tentang hadiah yang akan kau berikan kepada aku. Chushu menjawab, anak baik, kau benar-benar selalu bisa memenuhi ekspektasi dariku. Tugas yang diberikan oleh Chushu kepada Tusanyu adalah untuk memeriksa keadaan Liu Hongyi dan juga Lin Qiao dan memastikan kalau mereka berdua baik-baik saja, serta memberikan diagram formasi pertempuran yang diberikan oleh Chushu kepadanya. Lalu Liu Hongyi pun langsung mengaktifkan diagram formasi yang diberikan oleh Tusanyu kepadanya, sehingga terlihat rangkaian tulisan arai berwarna merah yang muncul dari diagram pertempuran tersebut. Tentu saja Chushu merasa senang dengan laporan dari Tusanyu. Dia bilang, Yuer, kau telah melakukan pekerjaanmu dengan sangat baik. Kau tidak menimbulkan kecurigaan dari orang lain kan? Tusanyu menjawab, tidak ada seorang pun yang mencurigaiku sama sekali. Aku melakukannya dengan sempurna. Lalu Tusanyu memasang wajah imutnya di depan Chushu. Dia bilang, Master, sekarang aku meminta hadiah satu ciuman darimu. Jika kau bersedia melakukannya, aku memiliki informasi lain yang akan sangat berguna bagimu. Mendengar Tusanyu yang malah berani membuat kesepakatan dengannya, Chushu pun langsung mencubit Tusanyu yang membuatnya menjerit kesakitan. Chushu bilang, aku ini adalah tuanmu. Berani sekali kau malah menyembunyikan sesuatu dariku. Apakah kau ingin aku hukum? Ini entah yang bikin gambarnya berbeda, karena wajah Tusanyu terlihat seperti garis polos tanpa lipstik di bibirnya. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian lebih suka garis polos tanpa lipstik atau wanita sensual dengan riasan di wajahnya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Baik, lanjut. Tusanyu pun langsung meminta maaf kepada Chushu dan dengan wajah memelasnya dia bilang, maafkan aku Master, aku akui kalau aku salah. Seharusnya aku tidak boleh menuntut apapun kepadamu. Tapi Chushu tidak mempermasalahkan hal itu dan hanya menggodanya. Dia bilang, baiklah, Mastermu yang baik hati ini telah memaafkanmu. Sekarang cepat beritahu aku, apa informasi yang kau miliki itu? Wajah Tusanyu pun langsung berubah, tidak ceria seperti biasanya. Dia bilang, aku baru saja mendapatkan informasi dari saudaraku Qian Mian kalau sebenarnya Master adalah sang Old Demon Chu yang ada di dalam daftar orang suci. Tusanyu kembali berkata, Qian Mian mengetahui kalau Old Demon Chu dan Liu Hongyi memiliki hubungan yang sangat erat. Jika kau adalah sang Old Demon Chu, kau pasti akan datang ke kota Tianyao ini untuk menyelamatkannya. Dan jika hal itu sampai terjadi, orang-orang yang memiliki dendam kepada Old Demon Chu di masa lalu akan datang kemari untuk mencarimu. Wajah Chushu pun langsung berubah menjadi serius setelah mendengar Tusanyu berkata seperti itu kepadanya. Tapi Chushu terlihat tidak khawatir dengan hal itu dan sambil tersenyum dia bilang, ternyata kecerdasan saudaramu itu sudah meningkat semenjak terakhir kali aku menghajarnya. Dia sudah membuatku sedikit terkesan. Lalu Chushu mengangkat dagu Tusanyu yang membuat wajahnya memerah. Chushu bilang, Mastermu akan memberikan hadiah atas informasi barusan. Bersiaplah untuk mendapatkannya. Chushu pun langsung memberikan Tusanyu hadiah yang sangat berharga, yaitu sebuah kecupan yang hangat, sehingga suasana di sana yang tadinya cukup dingin akibat informasi dari Tusanyu, sekarang telah berubah menjadi sangat panas dalam sekejap saja. Sementara Bibi Luo yang dari tadi berada di dekat mereka dan mengetahui semua yang mereka bicarakan, dia melihat ke arah kedua orang itu dan berkata di dalam hatinya, oh, ternyata Chushu merupakan anak yang sangat berbakat. Dia bisa dengan mudah meluluhkan hati seorang wanita.
Lalu Luo Qingyin berkomunikasi dengan Bibi Luo di alam bawah sadarnya. Dia bilang, sebagai sosok seorang kakak perempuan, bagaimana kalau kita mempelajari apa yang dilakukan olehnya dan mempraktekannya denganku di masa depan. Hanya dengan memikirkannya saja, sudah membuatku merasa cukup birah. Dan muncul notifikasi yang mengatakan, tidak ada jalan pintas untuk menempuh cinta sejati, jadi jangan ditiru tindakan dari Tushu, dan ceritanya pun bersambung. Waktu nasib lagi seru-serunya ya pemirsa, malah bersambung. Tapi tenang naon lah, engkau tepang deh jeung dewek di episode selanjutnya. Agar lebih cepat bisa menonton kelanjutan manhwa ini, kalian bisa menontonnya di playlist untuk video-video yang telah dijadwalkan dengan berlangganan menjadi membership yang cuma goceng saja. Terima kasih banyak bagi yang telah menonton video ini dari awal sampai akhir. Terus dukung semua channel Jagung Ngora agar kami tetap bisa berkarya di masa depan. Maju dan berjaya terus Jagung Ngora Throat Lovers.